Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini kita akan bahas soal Luna V6. Yes, HP ini berbeda dengan HP lainnya. Dengan harga 1,5 jutaan, desain oke, baterainya awet, speknya juga oke buat main games. Dan kerennya, ini HP produk lokal yang diproduksi oleh PT Evercost Teknologi Indonesia. Oke, kita bahas dulu dari segi desainnya. Secara desain, kalian lihat aja ini. Desain HP ini justru jadi hal menarik di mata saya. Dengan desain seperti ini, nggak kelihatan kalau HP ini harganya 1,5 jutaan aja. Walaupun dari plastik, tapi feel genggamnya tetap solid, finishingnya juga rapi. Untuk varian warna yang saya dapat ini adalah varian warna hitam ya. Buat back covernya dia pakai bahan polikarbonat dengan finishing doff yang kelihatan ada grainy metallicnya yang jika kita pantulkan ke cahaya ini terlihat mewah. Tapi seperti biasa hal ini pasti akan tertutup dengan case. Ngomongin soal case, Luna V6 ini sudah dikasih case silikon dalam paket pembeliannya. Lalu untuk modul kameranya terlihat ada 3 kamera dengan LED flash dan dengan dasar glossy seperti kaca. Bagian sisi framenya rapi dengan sisi kanan ada tombol volume dan tombol on-off. Lalu di sisi kiri ada SIM tray dan ada smart button. Ini nanti kita bahas. Untuk SIM tray-nya hybrid ya, bisa satu SIM dan short memory card. Terus di bagian bawahnya ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Untuk speakernya ini masih mono, kualitasnya menurut saya udah cukup lah. Walaupun mono masih terdengar dengan jelas dan ini termasuk cukup kencang. Oke, pada bagian depan HP ini hadir dengan desain water drop, lalu di sisi samping bezelnya ini lumayan terlihat tipis, kecuali di bagian bawahnya yang masih kelihatan numpuk. Untuk layarnya sendiri, Luna V6 ini memakai IPS yang memiliki lebar 6,517 inci dengan resolusi HD+. Soal layar saya nggak banyak bahas karena menurut saya layar pada Luna V6 ini udah cukup oke buat sosmed, nonton, chatting, maupun main games. Di bawah sinar matahari pun ya masih cukup jelas lah. Sensor fingerprint-nya ada di tombol powernya yang sudah punya respon yang cukup cepat dan akurat. Selain fingerprint, ada juga face unlock untuk sistem keamanannya. Oke, tadi bagian kiri ada smart button ya. Nah, ini berfungsi untuk mengakses aplikasi terakhir yang sudah pernah kita akses. Dan jika ditekan dan tahan lama akan mengakses voice assistant. Satu hal lagi soal layar, pada Luna V6 ini bisa lift to check phone. Harus dinyalakan pada bagian setting. Lalu kita ke display, ke lock screen, dan kita nyalakan lift to check phone-nya. Untuk performanya, Luna V6 ini memakai SoC Unisoc Tiger T606 dengan memori RAM 6GB, storage-nya 128GB yang sudah tipe UFS. Untuk Android-nya sudah menggunakan Android 12 dengan UI Android stock yang membuat HP ini lebih ringan buat kita untuk berselancar. Untuk refresh layarnya sendiri masih di 60Hz. Dan masih soal performa ya, saya cobain untuk main games. Games seperti Mobile Legends udah cukup lah ya, ini udah bisa hingga 60 FPS dengan settingan high. Lalu PUBG ini cukup di setting balance high, ini saya cobain di 1-2 games masih oke. Sementara kalau buat main games kelas Genshin Impact juga masih bisa dimainkan sih walaupun di settingan yang rendah. Dan FPS-nya di 25-an frame per detik. Kalau soal berselancar di sosial media, galeri, browsing, dan aplikasi lain sejauh ini aman-aman aja. Untuk kamera depan, Luna V6 menggunakan 8MP. Kamera belakangnya ada terlihat 3 ya. Yang utama 20MP, sisanya ada depth dan AI kamera. Untuk hasil-hasil kameranya sebagai berikut. Menurut saya hasil fotonya di luar dengan kondisi cahaya yang cukup, hasilnya masih bisa dimaklumin lah dengan budget segini ya. Nggak yang bagus gimana, kalau dilihat lebih dekat detailnya memang kurang ya. Warnanya nggak keluar, terus kelihatan agak kemerah-merahan. Dan ini ya kelihatan kontrasnya tinggi ya. Untuk bagian fokusnya masih belum yang cepat-cepat amat, sama juga masih ada delay yang lumayan saat kita shutter. Ini buat yang terbiasa dengan kamera fokus cepat pasti akan mengganggu.
Untuk hasil kamera depannya juga noise-nya kelihatan dan warnanya pucat, lalu sama seperti kamera belakang agak kemerah-merahan. Untuk bagian mode portrait, menurut saya udah oke lah buat sekedar dokumentasi atau kita upload di sosial media. Tinggal di-adjust sedikit aja untuk warnanya. Sementara di saat kondisi malam hari, kelihatan cukup oke ya, kelihatan terang sih. Tapi tangan kita itu harus stabil agar fotonya nggak buram. Oke, ini ada hasil video dari kamera belakang Luna V6. Kalau dilihat memang kurang ya hasilnya. Sekarang kondisinya ini cukup cahaya ya, di bawah cahaya matahari. Warnanya juga agak pucat gitu. Dynamic range-nya juga saya lihat di sini kurang. Untuk stabilitasnya kalian nilai sendiri ya. Ini saya pegang pakai satu tangan. Untuk HP yang seharga 1,5 juta ini. Untuk kamera depannya seperti ini ya hasilnya, dan ini mentok di HD 30 fps. Warnanya juga sama ya seperti kamera belakang, agak pucat-pucat gitu. Terus ini kalau di kondisi yang agak gelap ya, kurang terang. Untuk audionya kalian nilai sendiri ya dari hasil video ini. Oke, dan ini ada hasil kamera belakang dari Luna V6 dengan resolusi Full HD 30 fps. Nah, kondisi malam hari kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk detailnya juga ya masih oke sih, kurang detail tapi masih oke ya. Lalu kita lihat juga warnanya masih agak kemerah-merahan sedikit ya. Oke, untuk audio dan lain-lainnya kalian nilai sendiri ya. Silahkan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekarang soal baterai. Luna V6 ini memiliki baterai 5000 mAh yang di pemakaian saya seharian ini cukup banget ya. Cuma untuk soal pengecasan kalian juga gak bisa ngarapin yang cepat-cepat amat karena Luna V6 ini hadir dengan kepala charger yang outputnya di 10 watt. Pengecasannya butuh waktu sampai 3 jaman untuk full sampai 100%. Kesimpulannya Luna V6 ini di mata saya kalau ngelihat hasil dokumentasinya masih kurang oke ya, dari foto maupun video. Tapi kalau di mata kalian standar fotonya udah cukup oke ya cocok aja. Buat kalian yang ngejar spek, Luna V6 ini masih bisa dijadikan pertimbangan buat HP yang dengan budget 1,5 jutaan. Desain oke, internal cukup, baterainya juga awet, buat main game juga masih oke lah. Buat kalian yang tertarik, linknya udah saya taruh di bawah ya. Oke, sekian review singkat TM Gadget ID soal Luna V6 ini. Semoga membantu kalian yang lagi cari HP budget. Saya Theo Zero Masis pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.